Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsi Rizky Ahmad Kesuma, NIM 28744, Prodi Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa penjelasan mengenai fungsi gerak manusia serta beberapa fungsi pada gerak manusia. Baiklah, gerak. Gerak merupakan suatu yang sangat vital dan mempunyai nilai yang sangat penting dan strategis bagi manusia dalam kehidupannya. Dikatakan vital karena melalui geraknya manusia dapat mengatasi berbagai persoalan dalam hidupnya. Tanpa gerak, manusia merupakan makhluk yang sangat lemah dan mempunyai tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap lingkungannya. Dengan pengertian lain, tanpa gerak, manusia akan banyak menemukan persoalan dalam hidupnya yang dia sendiri tidak mampu mengatasinya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa fungsi gerak pada manusia. Yang pertama, fungsi produktif. Fungsi produktif maksudnya, melalui geraknya manusia dapat membuat, menciptakan, atau memproduksi sesuatu. Melalui geraknya pula, manusia dapat menyusun materi ataupun benda-benda yang ada pada lingkungannya untuk membangun atau membuat sesuatu yang diperlukan. Sebagai contoh, membuat persenjataan, yakni panah, lembing, atau senjata tajam, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi komunikasi. Maksudnya di sini, melalui geraknya, manusia dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan manusia lain, walaupun di antaranya tidak mengenal bahasa masing-masing, sehingga terjadinya interaksi sosial. Sebagai contoh, bahasa isyarat. Yang ketiga, fungsi eksplorasi. Maksudnya dari fungsi eksplorasi adalah melalui geraknya manusia dapat menyelidiki keadaan ataupun aturan-aturan yang ada di lingkungannya. Misal, melalui gerak berenang, manusia dapat mengetahui derasnya air sungai. Yang keempat, fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi ini adalah melalui geraknya manusia dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap aturan-aturan yang ada di lingkungannya. Sebagai contoh, untuk menyeberangi sungai, manusia dapat mengatur dan menyesuaikan geraknya untuk dapat melalui arus sungai, atau manusia dapat mengatur dan menyesuaikan geraknya untuk dapat mengangkat sebuah benda. Yang kelima, fungsi personal. Maksud dari fungsi personal ini adalah manusia dapat mengalami dan merasakan sendiri suatu pengalaman, atau melalui geraknya manusia dapat meyakini dirinya terhadap sesuatu. Sebagai contoh, proses kelelahan yang dialami oleh tubuh setelah berolahraga atau bekerja. Selanjutnya, fungsi ekspresi. Melalui geraknya, manusia dapat mengekspresikan atau mengungkapkan perasaannya. Sebagai contoh, gerak membanting tenis sebagai ungkapan rasa kesal dalam bermain. Fungsi ekspresi ini dapat mengungkapkan banyak hal, seperti gembira, sedih, berduka, kesal, marah, setuju atau tidak dalam suatu hal, dan sebagainya. Yang selanjutnya, fungsi komparasi. Melalui geraknya, manusia dapat membandingkan dirinya dengan orang lain atau lingkungannya. Sebagai contoh, gerak-gerak dalam perlombaan olahraga. Yang selanjutnya atau yang terakhir, fungsi ritual. Fungsi ini dalam geraknya, manusia dapat melaksanakan hal-hal yang bersifat ritual. Sebagai contoh, tarian atau gerakan yang bertujuan untuk pemujaan. Baiklah, itu tadi yang kiranya bisa saya sampaikan mengenai pengertian gerak manusia serta beberapa fungsi pada gerak manusia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.